Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan rangkuman strategi pembelajaran matematika. Saya sendiri Lutfiatul Hanan, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Teori belajar. Pertama, teori behaviorisme. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Yang kedua, teori kognitisme. Teori ini mengenal konsep bahwa belajar ialah hasil interaksi terus-menerus antara individu dengan golongan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Teori ini peserta didik dilatih untuk berpikir secara cerdik untuk menyelesaikan masalahnya. Peserta didik harus dapat menggali pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, teori humanistik. Proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori ini sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori ini bersifat sangat elektrik, yaitu memanfaatkan dan merangkumkan berbagai teori belajar. Teori konstruktivistik. Teori ini merupakan sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Seorang konstruktivis percaya bahwa pelajar hanya terjadi ketika akan pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajaran untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Matematika sekolah. Hakikat matematika. Matematika memiliki sifat khas sebagai ratu dan pelayan sains. Sebagai ratu, matematika mengayomi tumbuh berkembangnya sains. Dan sebagai pelayan, matematika menyediakan alat untuk tumbuh berkembangnya sains. Ilmu matematika. Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, matematika memiliki objek, metode, sistem, dan berlaku umum. Objek matematika adalah benda-benda nyata yang dijumpai di kehidupan sehari-hari yang berada di sekitar kita. Metode, suatu definisi yang dirumuskan berdasarkan pengertian pangkal, yaitu pengertian yang tidak didefinisikan karena kebenarannya sudah jelas atau berdasarkan definisi sebelumnya. Ketiga, sistem. Sistem matematika berupa suatu himpunan H yang memiliki dua himpunan bagian, yaitu himpunan pengertian dan himpunan pernyataan, yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan anggota himpunan H. Yang terakhir, berlaku umum. Kebenaran yang disajikan oleh matematika berlaku umum, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Matematika sekolah. Matematika sekolah bukan merupakan matematika deduksi, tetapi juga penalaran induksi dan juga menggunakan penalaran ilmiah, yaitu penalaran yang merupakan rangkaian berulang kali dari penalaran deduksi dan penalaran induksi. Bahkan, eksperimen dan intuisi ikut berperan. Objek langsung pembelajaran matematika sekolah adalah fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Realistic Mathematics Education atau RME. Pengertian RME. RME merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Metode ini mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2001 di beberapa perguruan tinggi secara kolaboratif melalui proyek pendidikan realistik di tingkat sekolah dasar. Kelebihan dan kerumitan RME. Kelebihannya, pertama, memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan pengertian kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang instruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa. Dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan RME. Selanjutnya, kerumitan RME. Upaya mengimplementasikan RME membutuhkan perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai berbagai hal yang tidak mudah untuk dipraktekkan. Yang kedua, upaya mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan soal. Dan masih banyak dan lain sebagainya. Yang ketiga,
Tinjauan tentang hasil belajar. Hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Karena hasil belajar diukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.